Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah tentang sosok pemuda penggali makam yang suka mencuri kafan pembungkus jasad yang telah dia kuburkan. Pada suatu hari, dia hendak mencuri kain kafan jenazah seorang gadis yang baru dikuburkan. Namun, saat dia menemui jasad gadis tersebut, nafsunya pun bangkit, dan pada akhirnya dia menyetubuhi jasad gadis itu. Kemudian pemuda itu pun menyesal. Dia terus menangis di depan rumah Rasulullah, sehingga terlihat Umar bin Khattab dan membuatnya menghadap Rasulullah sambil menangis. Melihat Umar menangis, Rasulullah pun bertanya, "Wahai Umar, apakah yang membuat engkau hingga menangis seperti ini?" Jawab Umar, "Ya Rasulullah, ada seorang di muka pintu ini yang sudah membakar hatiku." Rasulullah berkata, "Ya Umar, bawalah ia masuk." Lalu Umar membawa pemuda yang sedang menangis tersebut masuk ke dalam rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada pemuda itu, "Apakah yang sudah engkau kerjakan hingga engkau menangis seperti ini?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Aku sangat takut pada Allah yang sangat murka kepadaku." "Apakah kamu mempersekutukan Allah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah kamu membunuh jiwa yang kamu tidak ada hak untuk membunuhnya?" "Tidak ya Rasulullah." "Allah akan mengampunkan dosamu meski sebesar 7 petala langit dan bumi dan bukit-bukit." "Wahai Rasulullah, aku sudah lakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi dan bukit-bukitnya." "Apakah dosamu itu lebih besar dari Arash?" "Dosaku lebih besar." Melihat keseriusan pemuda yang berdosa itu, Rasulullah SAW bertanya dengan lebih tegas, "Apakah dosamu lebih besar dari Allah?" Tentu pemuda itu menjawab, "Tidak, Allah lebih besar dan lebih agung dari apapun." Rasa penasaran membuat Rasulullah ingin tahu apa dosa besar yang dilakukan pemuda itu. "Ceritakanlah padaku dosa yang engkau lakukan." Pemuda itu pun menjawab, "Aku malu menceritakan dosaku padamu, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah pun menegaskan lagi, "Jangan malu untuk menceritakan dosamu padaku." Kemudian, dengan berat hati dan rasa malu yang begitu besar, akhirnya pemuda itu menceritakan kepada Rasulullah atas dosa besar yang telah ia lakukan. "Sesungguhnya, aku bekerja sebagai seorang penggali kubur selama 7 tahun. Pada waktu itu, seorang wanita cantik dari kalangan sahabat Ansar meninggal dunia. Setelah dia terkubur, aku menggali kembali kuburannya dan mengeluarkannya dari kain kafannya. Setan pun menggoda dan merayuku sehingga aku menyetubuhinya." Pemuda itu masih melanjutkan kisah di mana dia melakukan dosa besar. Tiba-tiba, wanita yang telah meninggal itu berkata kepadaku, "Apakah kamu tidak malu atas keputusan Allah pada hari diletakkan kursinya untuk memberi keputusan? Dan dibalasnya hak orang yang teraniaya atas orang yang menganiaya. Kamu telah meninggalkanku dalam keadaan telanjang dalam golongan orang-orang yang mati. Dan kamu telah membiarkanku dalam keadaan junub di sisi Allah." Mendengar cerita tentang perbuatan menjijikkan itu, Rasulullah SAW langsung berdiri. Beliau sangat marah, lalu mengusirnya. "Enyahlah dari hadapanku. Tak ada balasan bagimu kecuali neraka." Pemuda tersebut pun pergi dengan cucuran air mata yang tak terhentikan. Selama 7 hari sudah tak henti-hentinya dia terus menangis dan menyesali apa yang sudah dia perbuat, tanpa mempedulikan kondisi tubuh yang semakin melemah. Sampai pada suatu hari, datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu, wahai Muhammad." Rasulullah SAW pun menyambut kedatangan Jibril seraya mengatakan, "Dia adalah zat memberi salam, keselamatan datang darinya dan hanya kepadanya keselamatan itu kembali." Sebenarnya, malaikat Jibril sedang menyampaikan teguran kepada Rasulullah SAW. Allah bertanya kepadamu, "Apakah kamu yang menciptakan hamba-hambaku?" Rasulullah menjawab,
Tidak, Dia yang menciptakanku dan makhluk-makhluknya. Malaikat Jibril berkata, Allah bertanya, apakah kamu yang memberikan rezeki? Rasulullah pun menjawab, tidak, Dia yang memberi mereka rezeki dan memberikanku rezeki. Malaikat Jibril masih melanjutkan teguran dari Allah untuk Rasulullah. Allah bertanya, apakah kamu yang menerima taubat mereka? Rasulullah menjawab, tidak, Dia yang menerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni kesalahan mereka. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, Allah berkata, aku mengutus kepadamu seorang hamba dari hamba-hambaku. Dia menjelaskan dosanya kepadamu, tetapi engkau malah berpaling keras hanya karena satu dosa. Maka bagaimana dengan hamba-hambaku yang berbuat dosa besok ketika mereka datang dengan dosa seperti gunung yang besar? Kamu adalah utusanku. Aku mengutusmu sebagai rahmatan lil alamin. Maka jadilah pengasih bagi orang-orang mukmin dan penolong bagi orang-orang yang berbuat dosa. Maafkanlah dosa hambaku, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dan menerima taubatnya. Setelah mendapatkan teguran keras dari Allah, Rasulullah segera menyuruh para sahabat untuk mencari pemuda itu untuk memberitakan berita bahagia bahwa Allah telah memaafkan dan mengampuninya. Para sahabat pun segera mencari dan berhasil menemukan setelah beberapa usaha pencarian. Para sahabat mengatakan kepada pemuda itu seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu, waktu sholat maghrib telah tiba. Para sahabat membawa pemuda itu untuk menghadap Rasulullah dan kemudian mereka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ketika Rasulullah membaca surah Al-Fatihah dan diikuti bacaan surah Al-Ghasyiyah, Alhaakumut takatsur, sampai bacaan hatta zurtumul maqabir, pemuda tersebut menjerit dengan keras dan terjatuh. Seusai melaksanakan sholat berjamaah, para sahabat mendapati pemuda itu telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.